Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Cakri Rumas. Kabar ya? Gimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda kabeh pada sehat, berkas, waras, alam terusna. Edit. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas yang akhir pekan kalau ajak lalen di senang-senangnya apa kesemian. Semoga ada yang di senang-senang, ada alat untuk senang-senang lah ya, jadi ketimbang aku sih ngasih laras yang masih sakit, semoga ditemukan obat yang tepat, cepat waras dan kembali beraktivitas. Lalu makan yang cukup, bergizi dan sebagainya. Dan kami berharap ada makanan yang bergizi. Barangkali ada sebagian orang makan itu nggak ada gizinya. Kayak teman saya itu, cuci tangan sebelum makan dan ajak lalen, olahraga sing tepat, olahraga sing tertib. Ini caranya, karena saat ini sedang lagi karena virus corona, Anda harus bisa jaga diri yang lagi geger di Indonesia, dan semoga dapat diantisipasi dengan cara bersih diri yang tepat, cuci tangan dan sebagainya. Dan malam, sesuai dengan apa yang kita janjikan, malam ini sudah hadir di samping kanan saya tamu spesial, orang jauh, dekat tapi jauh sebenarnya, orang dekat tapi jauh sekarang. Tamu khusus, wabil khusus ya, kita hadirkan di ruang maya Cakri Rumas. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Fikri Fakih. Beliau ini di Komisi 10 membidangi urusan pendidikan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan keren kan, jurusannya keren ya. Sesuai dengan nuansa kita malam hari ini di Tracking Space atau terasa co-working space. Selamat malam Bapak Fikri, kita jabat tangan dulu ya, sesuai dengan arahan Sultan Dalam gitu. Gak boleh? Oh begini, corona, ini mah aman Bapak Fikri. Masih aman, alhamdulillah masih aman ya. Makasih sudah berkenan hadir di kota Cilawi, kota kelahiran Pak Fikri ya, di Tracking Space dan fasilitas ruang ini Fikri yang oleh pemerintah bertiga ya, untuk hadirkan fasilitas untuk para muda generasi milenial yang memerlukan tempat nyaman dengan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk beraktivitas, menjalankan bisnisnya, membangun usaha ataupun meet up bersama komunitas, dan semua ini kita sediakan gratis Pak, tanpa dipungut biaya kecuali parkir barangkali. Semuanya gratis. Oh ya, Tracking Space ini baru diresmikan oleh Ibu Wati Tegal Mas Isya tanggal 20 Februari kemarin Pak. Berarti belum 1 bulan mungkin ya. Ulang tahunnya 4 tahun sekali, karena kebetulan 29 Februari adalah tahun kehabisan. Setiap 4 tahun sekali baru hadir. Seperti kelas digital, kegiatan ini sudah kita fasilitasi seperti kelas digital marketing, konten kreator, coding aplikasi Android dan sebagainya. Nah, Bapak Haji Ustadz lengkap. Kali ini lengkap Pak Fikri. Ya, sudah ya politisi dan nah, Pak Fikri sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yang juga putra daerah asli Selawi tanpa campuran apapun, asli Tulen Selawi. Bagaimana melihat situasi kita, perkembangan kehidupan remaja, para muda di era Internet of Things 3.0 ini gimana? Iya, sebetulnya ini era yang kalau orang Indonesia ini apa ya, tinggali, jadi terutama anak muda ya. Wajib masih diujinya karena kalau di dunia internet barangkali 3.0 ya. Tapi kalau di dunia industri kan 1.0 kita lewat. Artinya jadi era pertanian, kemudian era yang tadinya manual menjadi mekanik. Itu kita juga
lewat juga karena industri ya, ada kereta, ada turbin uap dan sebagainya. Kita juga lewat, artinya bangsa Indonesia ini ketinggalan karena ada penjajahan dan seterusnya. Kemudian era industri 3.0 itu sudah mulai menggunakan internet, tetapi pada awal belum terkoneksi, kemudian istilahnya Internet of Things belum ada. Jadi internet menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan. Orang tidak lagi hanya tekstual, tetapi visual. Nah, ini di 4.0. 4.0 itu orang menyebutnya dengan era digital atau era kreatif. Secara digital mungkin kita cukup mengenal saja, tetapi kreativitas itulah yang esensinya. Dan orang Indonesia itu sangat terkenal dengan kreativitas. Dan saya sudah mulai geliat ini, jadi kita bisa melihat Eropa sudah mulai merosot terus menurut declining, maksudnya ekonomi ya. Ekonomi itu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Kita tahu Inggris akhirnya keluar dari komunitas Eropa, Nah, yang sekarang survive kan Amerika, Inggris, kemudian ada yang lain bareng dengan kita, maksudnya merdeka bersama kita itu Korea Selatan. Itu juga karena kreativitas. Mereka menyebutnya dengan ini era kreatif ekonomi kreatif. Nah, Indonesia, apalagi kalau bicara lebih spesifik lagi Tegal, yang paling Tegal ini saya melihat sudah ada benih-benih, saya tidak sengaja ya, jalan-jalan misalnya sampai ke Balapulang. Ada apa di sana? Anak yang bisa bikin souvenir, yang dari foto kemudian ditransfer ke menjadi itu gambar itu semuanya dialih gambarkan dalam karya kayu. Jadi gambar, kemudian diubah semuanya dalam gambar kayu itu semua. Itu dijualnya pakai internet, online. Siapa pembelinya? Pembelinya di Jerman. Ini anak Balapulang. Nah, ini kalau kemudian itu bisa diajak juga ke sini, komunitas-komunitas seperti itu bisa diajak ke sini, saya kira ini satu saat saya panggil ke sini. Saya menjadi terobsesi lagi bahwa dulu Tegal ini kan tidak hanya terkenal warteg ya. Tegal itu terkenal menjadi Jepangnya Indonesia. Sekarang Jepangnya sudah lari apa ya di Tegal ya? Apa masih ya? Ini karena memang eranya memang beda ya. Jadi Jepangnya Indonesia karena itu yang mekanik. Jadi kalau sekolah itu jurusannya mekanik umum. Mekanik umum itu sekarang sebutannya mesin. Itu mesin bubut, mesin sekrap, mesin fresh, mesin bor dan sebagainya. Orang Tegal itu orang lain belum kenal, kita sudah kenal. Makanya dijuluki Jepangnya Indonesia. Sehingga bikin apa saja, misalnya pencinta moge itu spare partnya kalau beli dia harus nunggu lama. Inden. Pesan dulu karena dari luar, di sini tidak ada. Nah, kemudian kalau itu dilepas dibawa ke Tegal, itu satu murah, yang kedua bisa ditunggu tidak terlalu berbulan-bulan, 1 atau 2 hari bisa jadi persis seperti ini. Akhirnya duplikat memang luar biasa ya. Jadi sampai yang presisi tinggi seperti piston atau bahasa sininya seher itu bisa di orang Tegal. Itu saya sudah membuktikan ada orang yang pesan seher bisa ya. Seher itu kan presisinya sangat tinggi. Itu tepat bisa sekali ya. Jadi di jalan Cempaka Kota Tegal. Tapi kesini kan semua sampai ke Benjaran lah. Saya kira itu kan mereka rata-rata punya mesin sekerak, mesin bubut, mesin fresh itu semuanya ini. Dan dulu itu kejayaan itu. Sekarang ini kan menghilang. Menghilang, bahkan itu jalan itu mulai sunyi. Saya lihat pabrik-pabrik yang dulu jaya sekarang menjadi perumahan dan seterusnya. Nah, saya
lihat kayaknya di era sekarang ini saatnya untuk bangkit, dan tetapi satu, memang harus membawa anak muda, anak milenial, bukan seperti saya ini anak kolonial. Iya, anak zaman dulu kolonial. Berarti benar kayak itu perkataan yang terakhir Bung Karno, bahwa saya 10 anak muda akan guncang dunia. Itulah gunanya dari anak muda punya usaha, semangat, dan masih fresh daripada kesibukan yang lain. Ya. Kalau kita melihat struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal ini, dari 630.000 penduduk yang bekerja, 37,66%-nya berkecimpung di dunia wirausaha. Artinya DNA masyarakat sesungguhnya adalah wirausaha, dan ini menjadi model tersendiri bagi pembangunan kewirausahaan, terutama yang muda-muda. Apalagi 50,6% struktur demokrasi Kabupaten Tegal adalah penduduk yang berusia di bawah 30 tahun. Melihat hal ini, kira-kira mampukah kita, anak-anak muda kita yang notabene tidak tinggal di kota besar dan bisa kebetulan ini memanfaatkan peluang di era saat ini, Pak? Ya, ini yang saya kira perlu didorong, percaya diri, kepercayaan dirian dari muda-muda kita. Sebab sekarang sudah zamannya lagi orang yang usaha kemudian legit, bahkan tidak hanya di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Itu tidak mesti dari Jakarta misalnya, atau dari Surabaya, atau dari Medan, bisa saja dari Malang, dari Sragen, dari Ngawi, dari ibu kota lah ya jauh dari ibu kota. Kita lihat seperti misalnya, ya kebetulan yang sekarang jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan ini kan produsen kreatif, ini anak muda juga yang sekarang umur 35 jadi menteri. Masih muda berarti ya, Pak? Masih muda. Paling muda di antara menteri-menteri itu. Nah, tetapi kayak kita lihat misalnya sekarang, ya wajar kalau itu omsetnya sekarang 1 bulan sudah tidak kurang dari 20 juta US dollar. Hitungannya. Ya, hitungannya susah, Pak. Jutaan oleh 6. Dolarnya gimana lagi? Dolarnya dolar. 15.000. Nah itu. Kemudian ada muncul misalnya juga dari pelosok sudut-sudut di Bandung, ada Mas Zaki Fajrin. Sekarang saya lihat di BBC dia pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Sunda. Itu Bukalapak. Sekarang Bukalapak itu sudah tidak hanya di Bandung atau mungkin di Jakarta atau di Semarang atau apa. Sekarang sudah ordernya sudah sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand dan seterusnya. Karena memang borderless ini era yang sudah tidak ada batas-batas itu. Sehingga anak sekarang ini sudah nggak perlu ada minder misalnya begitu, dari mana saja, dari kolong langit manapun itu bisa. Jadi ya itu tadi saya sebut, ada orang Ngawi, ada orang Malang. Sekarang anak-anak itu menciptakan produk. Jadi bukan lagi orang, ya tadi saya sebut misalnya kayak si Fajrin atau Zaki yang Bukalapak, atau mungkin Nadiem Makarim dan sebagainya. Kalau ditanya mereka punya aset apa, tidak punya. Jadi ini kantor segede ini misalnya, atau punya tanah luasnya berapa ribu meter persegi, tidak ada. Oleh karenanya sampai sekarang namanya Gojek, GoPay segala macam itu tidak pernah mendapatkan modal dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau perbankan atau non perbankan, modal ventura dan sebagainya, tidak. Kenapa? Karena mereka tidak punya aset, kantornya kecil aja. Utang ngelorin apa? Iya, tidak bisa. Nah itu jadi anak sekarang itu kemudian saya di Selawi, saya di Balapula, tidak punya modal apa segala macam. Udah, makanya nanti ini nanti kita undang-undangnya sudah jadi. Undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Nanti ada 2 nanti mudah-mudahan ini Pak Jokowi segera mengeluarkan PP-nya nggak bisa keluar. Itu
Satu, ini sudah jadi di negara lain nanti orang-orang seperti Fajrin, Zaki, Nadiem Makarim dan sebagainya nanti akan difasilitasi oleh OJK. Yaitu, jadi kalau orang sini, misalnya anak tadi balap pulang itu tadi bikin, atau anak mana ya, orang Tegal juga kan yang bikin ribut ini apa? Frame kacamata dari kayu itu kan. Tapi diklaim orang lain, kenapa? Karena tidak dipatenkan. Sehingga kita kalah itu kalau sudah tidak dipatenkan. Kedepan hak kekayaan intelektual itu menjadi sangat penting. Jadi nanti seperti di Malaysia, seperti Singapura dan sebagainya, anak yang penting kreatif. Kalau ada kreasi yang kemudian memproduksi sesuatu, kemudian dipatenkan atau di hak kekayaan intelektual kan didaftarkan atau apa, maka dia punya hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah atau dari otoritas jasa keuangan, namanya IP Financing Scheme, Intellectual Property Right Financing Scheme, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi misalnya Bali Bull atau Batibul kan punya hak kekayaan intelektual, hak paten sendiri. Nah itu sertifikatnya ke depan ini menjadi kolateral atau menjadi agunan ke bank atau ke non bank untuk mendapatkan ini modal. Nah gitu. Jadi nanti, tapi memang saya ini masih bilang nanti karena masih belum keluar PP-nya. Tapi sudah kesepakatan dengan otoritas jasa keuangan, mereka akan mengevaluasi nanti. Jadi misalnya produk kan tidak semuanya hak kekayaan intelektual itu harus didaftarkan. Misalnya kalau lagu itu adalah hak cipta. Hak cipta itu begitu dirilis, siapa yang pertama dirilis itu yang punya hak cipta. Buku juga. Yang menulis itu ketika menulis kemudian mendapatkan ISBN, dia punya hak cipta itu, copyright. Nah, artinya kalau ada pihak lain yang menulis setelah itu namanya nyontek. Dia bisa digugat. Nah, saya kira anak Tegal ini saya sudah mulai mendapatkan banyak ini bibit-bibit yang orang kreatif, anak-anak kreatif yang bisa tadi anak balap pulang aja bisa jual sampai ke Jerman. Nah, itu yang beli bukan orang Jakarta, orang Tegal sendiri, bukan orang Jerman, karena diupload di internet. Nah itu tantangannya itu tuh Pak. Tapi gimana cara menciptakan ataupun membuat orang kayak tadi Fajri, Zaki, sampai ke Nadiem Makarim untuk pemuda di Kabupaten Tegal ini, gimana? Barangkali ada sesuatu dari Pak Fikri semacam apa sih? Ya, saya kira begini ya. Biar ada pacing-pacing. Memang ini motivasi percaya diri itu harus ditumbuhkan sejak dari sekolah. Ini yang makanya ini mudah-mudahan ada yang melihat atau Pak Guru ada yang melihat juga bahwa sudah saatnya kita mengakui bahwa semua anak itu punya kecerdasan sendiri-sendiri. Artinya sekarang ini sekolah harus menerapkan multiple intelligence. Jadi ada yang cerdas tangannya, ada yang cerdas kakinya, ada yang cerdas mulutnya, ada ngomong, ada yang cerdas telinganya. Apa itu kalau Iya, ada yang kita lihat bahwa ada orang kaya raya dari Jepang ya, tidak punya tangan, nggak punya kaki, tetapi dia public speaker paling bagus di dunia. Iya kan? Iya, public speaker, dia kalau nggak punya mulut nggak punya dapat duit ya. Tetapi dia punya kemampuan public speaker yang luar biasa. Ini kan bisa dicontoh bahwa orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia punya kehebatan di mulutnya. Nah, ada yang hebat di matanya, ada yang hebat di hidungnya karena tester bau itu ini ada ya profesi itu. Aroma. Iya, aroma, ada yang rokok, tembakau, apa segala macam, kopi. Itu ada juga yang tester di lidahnya. Ada. Iya, jadi lidah kita mangan apa baik enak. Itu berarti contoh ya Bang. Iya. Ada baik dipangan. Padahal aspal duntal jare. Tapi ada juga yang ini lidahnya itu dia hanya tukang ngicipi, luar biasa. Ada ya. Ini
ke depan nanti itu profesi-profesi itu nanti akan harganya mahal. Iya, harus dimunculkan, harus ada ya. Iya. Wakil pemuda-pemuda di Iya. Oke. Sambil diminum juga Iya, buat iya. barangkali agak sedikit kering tenggorokan. Pak Fikri, di tengah upaya pemerintah kita membangun sektor strategis termasuk memperkuat jaringan infrastruktur, kita di kementerian masih dihadapkan pada persoalan tingginya angka pengangguran. Kita masih di angka 8,21%, dan salah satu kontribusi adalah lulusan SMK yang belum tertampung di pasar kerja. Jumlahnya mencapai 23%, luar biasa. Ada solusi nggak ya untuk mengatasi hal ini, Pak? Karena jumlahnya tidak sedikit, banyak, Pak. Memang ada istilah kalau melihat lulusan SMK itu, wah ini calon-calon penambah pengangguran. Ada ya orang begitu loh, Pak. Lulus malah dikatakan, wah ini calon-calon penambah angka pengangguran. Ada ya? Gimana, Pak? Ada solusi nggak, Pak ya? Iya, ini mudah-mudahan nanti didengarkan oleh penyelenggara pendidikan juga atau pemirsa ini di Facebook, di podcast ini. Ya, podcast Mudah-mudahan Mas ya. aktivis atau pegiat pendidikan juga para pengusaha dan sebagainya itu banyak yang sudah mulai menyadari dan kemudian mau membangun daerahnya. Ya. Jadi begini, kalau teori membangun atau menyelenggarakan pendidikan kejuruan, Ya. itu kan pendidikan kejuruan sebetulnya kan namanya vokasi. Nah ini kiblat kita itu masih di misalnya Jerman. Ya. Jerman itu 0% pengangguran dari pendidikan vokasi. Kenapa begitu? Karena yang menyelenggarakan pendidikan vokasi itu perusahaan. Oh, bukan pemerintah. Bukan pemerintah, atau pemerintah hanya memfasilitasi saja perusahaan. Perusahaan itu diwakili oleh Kadin. Ya. Jadi mudah-mudahan Kadin lihat atau Oke. dengar. Nah, Kadin di sini sama sekali nggak peduli dengan sekolahan, dengan pendidikan, tidak benar. Nah, kalau kita mau maju, buat Pak. iya, Pak ini. maka kemudian tidak ada prodi atau program studi yang dibuka yang tidak dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Jadi istilahnya kalau dulu Pak Wardiman, kalau Ya. orang Tegal Manwardi ya. Manwardi, ya. Karena jadi menteri jadi Wardiman. Ya. Profesor Wardiman itu link and match. Iya. Dia kan lulusan Jerman ya. Oke. Nah itu jadi tidak membuka program studi di SMK atau politeknik yang tidak dibutuhkan oleh dunia industri. Nah kemudian sekarang ke depan SMK atau politeknik oleh Pak Nadiem sekarang ini Ya. harus bekerja sama, Benar. harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Berarti disesuaikan mungkin. Jadi ya, kalau mahasiswanya. sekolah yang siswanya banyak sekalipun tapi tidak kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, dia bakalan dilikuidasi. Iya, alamat pertengahan. Iya. Nah itu nanti tidak ada istilah mau berapa persen, bisa 0% seperti Jerman. Karena disesuaikan. Karena kan? disesuaikan. Bahkan Iya, ada iya. program studi yang misalnya dibuka sesaat saja, misalnya program studi mengecat gitu saja. Iya. Ini Khusus, kan ya. saya ini dulu pernah jadi kepala sekolah, ngajari anak itu segala kompetensi, semuanya kayak pengen bisa, jadi kayak Superman, orang serba bisa, diajari macam-macam. Kemudian saya kaget ketika saya berkesempatan untuk datang di pabrik di Jepang, Iya. ya Shinkansen-nya Jepang, Shinkansen-nya Jepang. Ada anak-anak Indonesia ada 25, tapi bukan dari Tegal, dari Madiun. Karena yang kerjasama dengan PT KAI kan SMK dengan SMK negeri. Nah 25 orang itu yang di sini diajari macam-macam, hanya diterima 2 kompetensi saja, yaitu welding and electricity. Yang Welding sesuai itu, dong berarti ya? iya, welding itu ngelas, Iya. ngelas sama nyambung kabel itu dok. Yang lain nggak dipakai. Yang lain nggak boleh. Dia memegang mesin fresh nggak boleh, mesin scrap tidak boleh. Mesin fresh, mesin scrap, mesin bor, mesin Nggak boleh. pupul nggak boleh. Ada khusus ngelas sama kabel. Ngelas sama menyambung kabel karena lebih teliti dan lebih halus dan seterusnya, dan akhirnya itu yang dipakai. 25 anak itu hanya boleh mengerjakan 2 kompetensi itu.
Itu top lah. Iya, artinya mestinya kita kenapa nggak buka prodi las gitu saja? Khusus ya? Iya, khusus. karena kita jago di situ. Nah, kemudian pabrik atau perusahaan juga butuh itu. Kalau sudah tidak butuh, ditutup prodi itu. Oke, Gitu, oke Pak. Kita bilang Pak ya. Ikan Iya, ini serius banget ini. Silakan iklan lewat dulu. Ya, Capil Mas, Himauan Berada masih bersama kami di Terasa Open Space ini spesial podcastnya tempat di sini bersama Bapak Fikri Fakih, anggota DPR RI Komisi 10. Ya, masih sambung kembali untuk Pak Fikri sambil diminum nggak apa-apa, makan nggak apa-apa, bebas. Siap. Ada pertanyaan lagi nih Pak Fikri. Pak Fikri sebagai politisi yang sudah melanglang buana lah ya, yang bidangnya di ekonomi kreatif dan sudah melanglang buana ke seantero Nusantara, bahkan luar negeri jelas itulah harus diomong. Bagaimana strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal? Barangkali punya solusi dan sebagainya. Silakan Pak. Kalau secara non fisik sih, memang saya kira itu tadi ya, perlu didorong konfidensial, jadi rasa percaya diri dari anak-anak sini. Ya. Nah, jangankan di bidang ekonomi kreatif. Saya lihat kemarin olahraga saja itu sekarang sudah masuk ke Liga 2 ya. Betul, ya. Dan sebelumnya saya sudah ngincer sebetulnya karena ranking 2 paling tidak di Asia. Tenis meja saja, anak sini, anak ibu saya, anaknya Pak Wondo, Mas Banyu Trimulyo namanya. Dan sekarang sudah jadi PNS, saya dampingi betul karena ternyata ada beberapa hal yang menyulitkan dia untuk mendapatkan apresiasi dari negara dan seterusnya dari pemerintah. Nah, kemudian saya lihat pemain sepak bola juga itu berkelas. Saya kemarin ke SEA Games di Manila, dan saya datang juga, ternyata ada anak sini, Harjosari, namanya Mila. Iya. Arham Zahrul Mila. Pernah diundang ke podcast juga, Pak. Oh, Pernah gitu. awal perdana podcast ya tamunya si Irham Zahrul Mila. Saya udah ketemu dia, Ya. anaknya tukang nasi goreng ya. Betul ya. Ya, tapi ini perlu disebar kepada anak-anak Kabupaten Tegal bahwa anak sini itu ini bukan yang remeh-temeh. Iya. Ini anak yang para bayan-bayan, iya. dididik, dikasih luar biasa. biasa. Saya kemarin juga lihat di Bersekat, ternyata si Mila ini main di Sleman. Sleman, Iya. ya, Sleman. Kemudian ada di Persija ini Owen Ada ya. itu sekarang tapi ditarik oleh Bersekat. Saya senang sudah mulai kemudian turun ke ini. Tapi ya jangan mendolimi mereka. Artinya kalau di tempat lain dibayar dengan standar lumayan, harus ya, ke sini supaya jangan kemudian karena anak sendiri. Jomblang lah istilahnya. Ya, artinya paling nggak sama lah gitu. Paling orangnya kacak cuy lah apa ya. Karena kita belum mandiri betul. Nah, itu juga seperti tadi yang saya sebut misalnya di Balap Pulang itu Mas, nanti diundang aja ke sini tuh Mas Rosadi ya. Itu yang produknya sudah sampai ke Jerman. Saya kira ini juga lulusan SMIK dan sekarang di Politeknik di Tegal, dan saya lihat, saya datang ke sana memang masih memprihatinkan, nggak punya galeri, nggak punya apa segala macam. Tapi kalau kemudian difasilitasi di ruang-ruang seperti ini, dia bisa berkreasi lebih ini lagi, lebih bebas lagi, lebih meningkat lagi. Saya kira itu lebih bagus. Nanti saya sebagai perwakilan dari masyarakat Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, saya kira apa yang bisa dibawa untuk mereka meningkatkan keterampilannya, saya kira kenapa tidak, mereka itu yang penting maksudnya loh, diikutkan ke workshop atau mungkin diikutkan pelatihan tingkat ini, nggak usah di tempat yang jauh-jauh. Saya kira mentornya nanti kita bawa ke sini. Jadi kalau misalnya di dunia pariwisata saja, saya sebetulnya sudah membawa yang biasa mensubmit konten di National Geographic itu sudah sampai ke Tegal, sudah sampai di sini.
Ya. Sudah sampai ke Guci, sudah sampai ke Tegal di rumah-rumah yang rumah tua, itu semua sudah dipetakan dan sebagainya. Ya, ini saya menganggap bahwa, dan mereka menganggap bahwa Tegal ini potensinya luar biasa. Masa International Tea Festival ada di Bandung itu nggak relevan. Sebetulnya itu lebih relevan di Selawi, karena teh ada semuanya di sini. Ada pabriknya. Nah, ada pabriknya ada di sini. Iya. Artinya orang menikmati teh di hotel berbintang 5 dan sebagainya di Indonesia ini, itu sumbernya ada di Tegal, meskipun kebun tehnya tidak di sini ya. Ya sebagian ada di sini, di kaki Gunung Selamat. Tetapi pabriknya kan ada teh Bobek, ada teh Boton Sosro, teh Dua Tak dan sebagainya, bahkan teh Poci kota ya, di kota. Teh Tongci ini di mana-mana. Tapi saya lihat artinya lebih relevan sebetulnya International Tea Festival itu ada di sini. Itu kan salah satu dari ekonomi kreatif, dan lebih banyak lagi karena ada kita ini tidak tidak kalah. Kalau orang Tegal ini, bahkan kalau Indonesia itu sangat dikenal dengan variasi kuliner misalnya. Di Tegal sendiri ini, di Tegal saja satu titik itu di tempat lain tidak dikenal, di sini ada. Dan itu satu di antara 16 subsektor ekonomi kreatif kuliner itu. Karena ada 3 subsektor yang tidak usah diintervensi oleh pemerintah, tapi sudah survive: kuliner, kria, dan fashion. Tanpa campur tangan pemerintah pun dia sudah survive. Dan sekarang jagoan kuliner kita itu di dunia internasional udah nggak ada duanya. Kemudian fashion kita, sebut saja misalnya, orang nggak tahu kadang-kadang fashion muslim di tingkat internasional juara dunia itu siapa? Apakah Saudi atau Emirat Arab? Bukan. Indonesia juara fashion muslim tingkat dunia. Luar biasa. Iya, di Qatar dan sebagainya. Dan beberapa di antaranya itu dari Jawa Tengah, dan itu saya dengar, tapi masih belum ya, belum di tracking ini siapa ini. Sebetulnya asli sini, tetapi memang tidak dari sini, tidak. Selawi maksudnya apa? Di Tegal. Tapi dia tidak buka di sini, tapi di tempat lain, sehingga dikenal di tempat lain. Seperti olahragawan juga banyak juga yang aslinya sini, tetapi kemudian karena main di tempat lain, ada tadi Sleman, Jakarta, padahal aslinya sini. Nanti lama-lama kita tarik supaya mereka percaya diri, confidence bahwa dia Tegal atau Selawi itu bisa mendunia juga. Wah, luar biasa ya. Beres nggak programnya, mantul banget programnya. Sejalan dengan kebutuhan kawan-kawan komunitas di sini. Seperti yang sudah dimanfaatkan Trans ini, mulai dari fotografi, UMKM hingga pembuatan aplikasi game. Nah, apa yang Pak Vicky ingin hadirkan narasumber dan mentor profesional datang ke sini, tentunya akan kami tangkap tawaran itu dengan serat-ratnya. Kapan kira-kira dapat hadirkan enggak profesional dan sebagainya untuk melatih pemuda? Kalau ini kan banyak juga yang kita bisa mengurutkan dari yang paling muda. Misalnya di dunia film misalnya, film itu kan satu di antara subsektor ekonomi kreatif. Bidangnya. Jagoannya film itu sebenarnya orang Tegal. Dulu Baru Umam yang sudah meninggal. Kemudian selanjutnya Imam Tantowi, yang bikin tukang bubur naik haji, yang bikin sang sepuh, yang bikin malampir, misteri Gunung Merapi itu orang masa misteri Gunung Merapi kan ada di sana, ada di Magelang dan sekitarnya. Tapi ada Buku Salam, ada Pendawa, yang tahu orang Tegal. Karena ada orang Tegalnya. Iya, itu dari Pendawa, Buku Salam apa segala. Ini apa? Ini misteri Gunung Merapi kan, malampir matinya di mana? Kesandung di mana? Ini karena yang bikin orang sini. Orang Tegal dan sebagian yang sudah pensiun ya. Di orang Pakembaran juga ada ya. Namanya Abu Romli. Kemudian diturunkan oleh. Kalau yang ini saya kira bisa dalam waktu singkat kita hadirkan juga bisa. Kita bisa komunikasi karena ini kan
ada film yang kemudian mendunia itu yang berbahasa Tegal, 80% berbahasa Tegal, karya anak sini, meskipun bukan kabupaten tapi kota ya. Wisnu Wicaksana yang bikin film Turah. Film Unda ya. Iya, ya. Itu di sini kan bikin film Unda. Iya, yang film Turah itu kan film yang layak untuk dikirim ke Oscar, meskipun tidak menang karena si Wisnunya tidak dikirim ke sana. Kalau dikirim saya kira menang. Jadi misalnya itu dalam waktu singkat saya kira nanti ya tahun ini saya kira mungkin ada 1, 2, 3 bisa nanti di kabupaten, nanti saya punya slot yang agak lebih dari 10 kali kegiatan Tepuk tangan. Iya, kegiatannya. Selama ini saya sudah melakukan kegiatan itu. Ini nanti Senin cuma pariwisata. Nanti selanjutnya nanti kita bisa mengarah ke karena pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang jadi satu. Jadi nanti kita bisa ini Pak, pariwisatanya atau ekonomi kreatifnya lebih banyak juga bisa. Atau nanti mix antara pariwisata dengan ekonomi kreatif karena di sini pariwisata juga lagi menggeliat juga. Ya, gitu. Ini ada pencalukan sebenarnya pengharapan loh yang datang ke sini kalau bisa itu fotografer profesional namanya Arbain Ramil, bisa nggak kira-kira di sini? Nanti saya kira ini saya belum kenal sih ya. Nanti kita coba kita komunikasikan. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa lah saya kira. Tapi keren sing stop ngajak deh. Ya, gimana? Masih dilanjut apa? Selesai nih Pak Peki juga lanjut ya. Ya. Berarti kemungkinan besarnya bisa hadir ya Pak. Mudah-mudahan ya. Kita kan kalau ada orang-orang seperti kemarin saya kebetulan yang ketua panja rancangan undang-undang waktu jadi rancangan undang-undang sampai di dok undang-undang ekonomi kreatif. Jadi saya mungkin kalau ada hal yang terkait dengan ekonomi kreatif mesti saya diundang. Nanti nggak tahu kapan nanti juga saya akan mungkin menulis juga tentang ekonomi kreatif untuk memberikan ini tentang bekal kepada generasi yang akan datang supaya karena ini eranya ada era ekonomi kreatif. Jadi kalau dalam bahasa orang-orang penulis jurnal itu ideas is your currency atau ideas is your only currency. Jadi ide atau gagasan itu sekarang itu adalah mata uang Anda. Jadi kalau sekarang ini anak-anak yang membanggakan orang tuanya punya tanah, punya rumah besar, punya mobil mewah dan sebagainya, siap-siap dia belum nikah. Karena jadi yang punya ide, punya gagasan mana, makanya sekarang ini sudah harus diubah mindset. Dan saya kira sudah mulai terbukti sebetulnya orang-orang adalah warisan anak-anak orang kaya misalnya ketika nanti orang tuanya meninggal, dia akan ribut dengan kekayaan, dengan warisannya. Warisan. Tetapi kalau ide ini tidak akan habis, dan tidak perlu dikantongin, tidak perlu dibawa kemana-mana. Iya, ide. Jadi ideas is your only currency. Jadi ide atau gagasan itulah mata uang Anda. Jadi mata uang Anda sekarang jangan mengandalkan itu, saya orang miskin, nggak ada, adanya anak-anak yang lemah. Nggak ada. Nantinya kalau PP itu keluar pun yang sudah berkarya, siap-siap saja nanti kalau Anda dipatenkan itu karyanya, nanti akan mendapatkan suplai modal dari otoritas jasa keuangan setelah divaluasi oleh otoritas jasa keuangan. Saya kira gitu. Oke, masih Bapak. Makasih Pak Fikri atas kehadiran di malam hari ini. Masih ada ya? Asal bertahan ya, oke. Ada orang bilang era sekarang adalah era berubah yang cepat, mengalahkan yang lambat, bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil. Kira-kira ungkapan itu cocok nggak ya Pak? Iya betul, saya kira sekarang ini memang harus yang bisa mengambil peluang, memanfaatkan peluang, momentum, itulah yang bisa itu yang sukses saya kira. Dan siapa cepat ya dapatlah. Iya. Pokoknya adalah model keahlian,
ide, tetapi iya berbasisnya kepada ide. Dan udah nggak usah juga begini. Alasannya karena nilai saya matematika jelek, fisikanya jelek. Nggak ada itu. Nyinggung perasaan matematika jelek. Mungkin baca bukunya Renan Kasali itu. Renan Kasali itu orang yang pernah tidak naik kelas gitu. Jadi tapi profesor sekarang. Jadi iya. Jadi kadang-kadang ada anak yang saya pernah tidak naik kelas sekali, kemudian terus selanjutnya dia down, nggak bisa. Sekarang nggak bisa begitu. Pak guru juga tidak bisa ngecap begini. Anak ini bodoh, anak ini pinter. Kemudian ada perlakuan yang diskriminatif, tidak bisa. Karena hakikatnya nggak ada anak bodoh itu. Multiple intelligence itu artinya berarti semua anak punya intelijensi yang berbeda-beda memang. Cuma kemampuan barangkali yang membedakan itu. Ya adanya kemampuannya, intelijensianya ada di mana tadi? Iya. Kecerdasan mana? Iya. Ada kecerdasan di tangan tadi, ada tangan, telinga, aroma tadi ya. Iya. Apa namanya? David Beckham masa suruh ngerjakan matematika ya jangan dong, suruh main sepak bola dia. Yang penting ada memanfaatkan apa yang Tuhan berikan. Ya. Cristiano Ronaldo. Masaknya nggak bisa. Nggak bisa suruh masak atau apa, nggak bisa. Ronaldo kalau jadi politisi, ya nggak bisa. Jadi, ya udahlah kita ini semua anak, bahkan kenapa ada sekolah inklusi? Karena orang disabilitas sekalipun, orang yang cacat sekalipun tadi, Mas Banyu Trimulyo, itu kakinya satu, tapi dia juara, dia jago, bahkan nanti nunggu seniornya satu itu gantung ini, pet ya. Dia nanti juara satu, jadi ranking pertama di Asia. Banyu Trimulyo anaknya Pak Woto di Saham, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan akan lahir dan ada bayu-bayu berikutnya, ada orang-orang kreatif berikutnya yang di Kabupaten Tegal. Oke, makasih Pak Fikri atas pencerahannya malam hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menginspirasi Jakwir Humas, menginspirasi kita semuanya. Demikian Jakwir Humas, kita dapat jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Fikri.